Anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kabupaten Serang, Gembong R. Sumedi, melakukan kegiatan reses di Perumahan Bumi Ciruas Permai 2, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Kamis 30 Oktober 2025. Reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 tersebut dihadiri masyarakat sekitar dan kader Partai Keadilan Sejahtera. Dalam sambutannya, Gembong yang menjabat Komisi 4 DPRD Provinsi Banten itu meminta masyarakat agar menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah mereka, terutama masalah yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Saat dibuka sesi tanya-jawab, sejumlah masyarakat pun antusias menyampaikan pendapatnya. Endang, selaku Ketua RW 06 yang hadir pada reses tersebut, menjadi orang pertama yang menyuarakan aspirasinya. Endang mengeluhkan sistem drainase di Perumahan Bumi Ciruas Permai 2 yang kurang bagus, di mana setiap kali turun hujan, Perumahan Bumi Ciruas Permai 2 selalu kebanjiran. Selain permasalahan banjir, Endang juga mengungkapkan keluhannya soal kondisi jalan perumahan yang mengalami kerusakan di beberapa titik. Endang berharap kepada Gembong R. Sumedi agar bisa membawa program perbaikan jalan di lingkungan Perumahan Bumi Ciruas Permai 2. Dan beberapa waktu kami pengurus RW beserta tokoh masyarakat BCP 2 juga udah sempat berkunjung ke kantornya Pak Dewan, Pak Haji Gembong, beraudiensi dengan pihak Balai Besar. Dan alhamdulillah acara tersebut sudah berjalan. Namun mengenai infrastruktur jalan Pak Haji, walaupun memang dalam perjalanannya mungkin 2 tahun yang lalu ya Pak Haji ya, RW 06 khususnya BCP 2 sudah mendapat advokasi secara penuh Pak Haji. Yang anggarannya kalau nggak salah hampir sekitar 2 miliar Pak Haji ya, di lingkungan 06 dan juga di lingkungan RW 05. Namun masih ada beberapa jalan utama yang memang belum terbangun. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Haji ke sini dan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diajukan kembali jalan-jalan yang belum selesai terbangun. Sementara itu, Luciana, warga lainnya mengeluhkan kesulitannya ketika hendak memasukkan anaknya ke sekolah tingkat pertama serta sekolah tingkat atas. Menurutnya, kendala yang dialami ketika memasukkan anak ke sekolah adalah jumlah sekolah di wilayah Kecamatan Ciruas sangat terbatas. Selain itu, Luciana menduga ada kecurangan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Indikasinya, kata Luciana, banyak calon siswa yang dekat dengan lokasi sekolah justru tidak diterima. Sedangkan calon siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah justru banyak yang diterima. Luciana berharap kepada anggota DPRD Provinsi Banten untuk bisa menindaklanjuti persoalan tersebut. Di lingkungan Ciruas Serang sini untuk MTS, SMP, dan SMA itu yang swasta itu sangat minim. Kecuali kalau sekolah Islam terpadu mungkin banyak ya Pak ya. Cuma tidak semua mampu di sini seperti itu untuk sekolah. Jadi saya mohon pertimbangan Pak. Saya mohon pertimbangan bagaimana solusinya supaya di BCP 2 ini banyak yang keterima, banyak yang terserap. Karena ya yang saya perhatikan, karena kan saya juga banyak bergaul dengan yang lain-lain, di luar zonasi itu banyak yang dapat, tapi kenapa yang di daerah BCP ini sulit sekali Pak? Karena beberapa yang saya lihat ini blok sini tidak ada yang dapat, sama sekali tidak ada yang dapat. Maaf ya Pak, maaf ini mungkin rahasia umum ya, mungkin kita harus kasih uang kursi atau apapun itu banyak sekali terjadi Pak, dan saya pun banyak mengalami, itu bisa jutaan Pak. Itu SMP apa SMA? SMP.
Menanggapi beberapa aspirasi tersebut, Gembong yang merupakan anggota fraksi PKS DPRD Provinsi Banten ini mengaku akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga. Baik yang terkait permintaan perbaikan jalan, persoalan SPMB, serta pembangunan tempat kegiatan keagamaan. Gembong mengatakan dirinya terlebih dahulu akan melihat detail persoalannya, kemudian melihat kewenangannya menjadi kebijakan pemerintah provinsi atau kabupaten kota, sehingga dapat diselaraskan dengan usulan masyarakat. Gembong mengaku telah mencatat usulan tersebut dan akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD Banten agar dapat ditindaklanjuti menjadi program kerja pembangunan. RW pusing karena ditanya sama warganya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sampaikan oleh Pak RW terkait banjir, ya. Jadi memang kalau melihat topografinya BCP, ini saya diceritain sama orang PUPR. Pak Haji, itu BCP 2 itu gimana nggak mau banjir katanya. Daerahnya daerah cekungan. Betul. Nah, daerah cekungan. Sehingga dulu ini sini daerah sawah ini. Air semua ke sini. Iya kan? Dilalahnya ada pengembang itu yang mau memanfaatkan tanah ini jadi perumahan. Dilalah diizinkan oleh pemerintah, ya. Jadilah di sini perumahan. Dan ibu bapak dulu karena mungkin masih pada muda-muda, pokoknya saya harus punya rumah, ya. Di mana ada rumah murah nih di BCP, beli gitu ya. Nah, ternyata dampaknya seperti sekarang. Tapi ya sudahlah, yang dulu tidak perlu disesali, yang sudah, ya kan? Nah, sekarang bagaimana nih penanganan daerah yang sudah cekung begini supaya nggak banjir? Rasanya dulu Ibu Bupati Serang pernah bangun ini ya, embung, pernah resapan ya, cuma ternyata masih belum berhasil. Nah, beberapa waktu lalu Pak Lurah, Pandang, ya, dulu dari BPD ya, dari BPD lurahnya dulu nggak hadir rasanya, nggak tahu kenapa nggak hadir, dari RW hadir. Nah, disampaikan minta kepada fraksi PKS. Karena saya sebagai ketua fraksi waktu itu, saya undang juga tuh dari dinas terkait, dari dinas PUPR, dari Balai Besar Sungai, ya, wilayah Sungai C3 itu saya undang juga. Nah, permasalahan sudah disampaikan. Nah, mereka setelah menerima masukan dari warga, mereka akan survei, ya. Saya waktu itu berpikirnya udah survei ke lapangan, wah aman nih dah, ya. Karena memang kalau wilayah banjir ini tidak sepenuhnya kewenangan provinsi. Jadi ada kewenangan Balai Besar wilayah sungai. Nah, Balai Besar ini Bapak Ibu ini adalah bagian dari Kementerian PUPR, ya. Tapi kita bisa mendorong, kita bisa mengusulkan agar ada perubahan, ada perbaikan, ya. Jadi tadi saya udah ngomong ke Pak RW, Pak RW bersurat lagi Pak RW, ya. Jangan lelah untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat, ya. Jadi buat surat lagi ke fraksi, nanti kita akan panggil lagi. Artinya saya juga minta tanggung jawab mereka dong. Mereka kan sudah survei, hasil surveinya apa, kemudian tindak lanjutnya apa, iya kan? Kalau memang harus didorong dengan anggaran, nanti kita coba cari anggarannya dari mana, ya. Artinya Pak RW jangan mundur dulu dari RW sebelum banjirnya hilang, betul nggak Bu? Tuh, saya ikut prihatin juga nih Bu, tadi SMP. Mungkin apa perlu dibangun SMP negeri lagi kali? Perlu ya. Ada lahannya nggak di dekat-dekat sini?
Jadi begini, kita itu kalau mau mengusulkan sekolah ya harus ada tanahnya dulu ya. Baik, nanti saya coba komunikasikan. Cuma ini sekedar informasi ya, bahwa SMP itu bukan kewenangan provinsi. SMP ke bawah itu kewenangan kabupaten. Tapi nanti saya titipkan salam ke Pak Wakil Bupati Serang ya. Kebetulan Pak Wakil kan dari PKS ya. Nanti saya titip salam bahwa warga BCP ini butuh sekolah. Dan sekolah itu bukan hanya untuk warga BCP saja, tapi ada di sekitarnya yang mungkin nggak kebagian masuk SMP 1 ya. Karena mungkin dinas nggak tahu nih warga BCP ini sudah berapa ribu? 12.000? 12.000 itu 17 tahun ke atas Pak. Oh, 17 tahun ke atas. Berarti di SMP mungkin 15.000 ada. Oh iya, ya artinya sudah wajar kalau kita bangun SMP negeri lagi di sini gitu ya.